Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada trouble-nya sepertinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Yang ulun hormati para habaib, bil khusus Habibana Zain Al-Hiyid wa Habibana Bakir bin Syekh Abu Bakar bin Salim dan beserta rombongan beliau, dan juga para guru, para tokoh masyarakat, aparatur negara, pembakal, kepala desa dan lain sebagainya yang kadang-kala ulun sebutkan satu persatu, kada hafal ngarannya, pas tasmiyah ulun kada hadir juga. Semoga Allah panjangkan usia pian seberataan. Amin. Allah beri kelancaran dalam rezeki pian. Allah jadikan usia pian berkah, taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, insya Allah malam ini Allah berikan pandangan khusus kepada kita semua. Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam himung lawan kita semua, berkat terkumpulnya kita di musola ini, mengingat sama-sama memperingati Isra Mi'raj, mengenang sejarah Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, wujud daripada ungkapan rasa himung kita, rasa syukur kita lawan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Majelis kita di malam hari ini, amun pian hakun tahu nilainya, takoni lawan orang-orang yang sudah mati, meskipun kada kawan. Ya, andai mereka nang dikubur itu kawan dibangkitkan 1 jam saja, mereka memilih duduk bersama, beribadah, berzikir, mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di surga itu tidak ada rasa nyesel, gak ada rasa kecewa, yang ada rasa himung di surga, kecuali satu penyesalan mereka, satu rasa kecewa yang mereka miliki. Laisa yatahassar ahlul jannah illa ala sa'atin marrabbihim wa lam yadhkurullah. Gak ada rasa kecewa orang-orang di surga kecuali satu kecewanya mereka. Apa kecewanya? Dulu ketika mereka hidup di bumi, 1 jam tidak digunakan untuk berzikir, mengingat kepada Allah. Terlewatkan hari-harinya nggak ingat Allah. Ulun sibuk nyambut gawe, apa begawe, ya, sibuk berkebun, karet, sibuk menyupir, semua itu bisa jadi ibadah kepada Allah. Asal apa? Asal niat. Asal niat. Maka dari itu, yang membedakan kebiasaan kita sehari-hari dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala cuma satu, yaitu niat. Niat yang membedakan makan. Makan ini kebiasaan sehari-hari kita makan. Tapi makan itu suatu hal yang mubah, bisa menjadi ibadah. Kebiasaan bisa menjadi ganjaran pahala dari Allah. Apa? Karena ada niat di situ. Ulun niat makan supaya kawan adik pengajian kada bisa. Ulun niat pegawai keluar dari rumah
niat ibadah setiap ketemu orang nanti ulun sampaikan salam, ulun menjalin silaturahmi, ulun mencari nafkah yang halal, dari pian keluar rumah sampai guling itu speedometernya naik terus, pahalanya naik terus. Begitu pula masuk dalam masjid duduk tanpa niat kada dapat pahala iktikaf. Amun pian masuk dalam masjid berniat iktikaf, dari mulai duduk sampai pian berdiri keluar dapat pahala. Yang membedakan kebiasaan dengan ibadah adalah niat. Banyak niat nang bujur nang baik, insya Allah pahalanya gana. Enak di surga itu kata Habib Abdullah bin Al-Haddad di dalam kitab Nasihat Dunia, di surga di situ nanti ada khizanah, lemari. Lemari itu kalau dibuka isinya cahaya. Ada yang hibak, ada yang kosong. Jadi cahaya di situ amal ibadah kita ketika kita di dunia. Amun orang yang bujur-bujur di dunia, dia gunakan waktunya bujur ibadah kepada Allah, hibak lemari itu dengan cahaya, sehingga dia mendapatkan kedudukan yang tinggi di surga Firdaus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah seberataan lemarinya hibak dengan cahaya. Tapi pengennya lemari yang di dunia hibak dengan duit. Kenapa? Karena pandangan mata kita ujungan yang nyata adalah dagang di dunia. Ujungan yang nyata dagang di pasar dapat ujungan. Padahal ada perdagangan yang lebih ganal ujungannya. Tapi nggak kelihatan sekarang. Enak kelihatannya, amun nafas kita tidak bisa berhembus kembali. Dagang yang nyata adalah perdagangan Allah kepada kita semua. Allah beli dan Allah ganti. Allah beli lawan pihak, Allah ganti. Dalam Al-Quran, innallaha ashtara, sesungguhnya Allah membeli minal mu'minina, kepada dari orang-orang yang beriman, anfusahum, dibeli diri kalian, waktu kalian, wa amwalahum, harta kalian, bi anna lahumul jannah. Ujungannya apa? Ujungannya surga. Sudahkah kita jual beli kepada Allah? Nah, berarti iman kita kalau tergoda dengan yang fana kurang. Yakinnya yang penuh, imannya yang kurang. Iman itu terhadap sesuatu yang gaib, yang tidak terlihat, surga, hari hisab, sirat, kubur, alam barzakh. Itu ngarannya iman. Amun nang kelihatan bujur-bujur itu namanya yakin. Ini ulun lihat mic ini yakin ada mic depan ulun. Tapi amun nang di akhirat kada kelihatan, ngarannya iman. Insya Allah iman kita semakin kuat berkat hadirnya majlis-majlis seperti ini. Amin. Umur kita singkat. Ya, ada nang umur 100 di sini. Adalah? Hah? Enggak ada lah. Subhanallah. Berarti singkat. Rasulullah berbada, "A'maru ummati baina sitin wa sab'in." Umurnya umatku antara 60 sampai 70 dan sedikit yang melebihi dari 70. 90 adalah? Hah? 80? Ada. Insyaallah panjang umur seberataan. Amin. Insyaallah panjang umur dalam keadaan sehat wal afiyah. Namun panjang umur tapi sakit-sakitan ya naudzubillahi min. Umurnya umat Nabi Muhammad 60 sampai 70. Ya. Sehari berapa kali kita lupa kepada Allah? Guring satu hari 8 jam, sehari 24 jam, berarti sepertiga hari dibikin guring. Kalau umurnya 60 berarti 20 tahun dia guring. Sisa 40, kamar mandinya berapa menit, makan berapa menit, main, catur dan lain sebagainya, bedung berapa menit. Jadi habis waktu kita, Bu, Pak, buat ibadah kepada Allah berapa menit? Satu hari 5 waktu, 25 menit. 25 menit dari 24 jam itu hanya 2%. Ya Allah. Tapi tenang. Selama kita masih hidup, masih bisa kita rubah.
Insya Allah berubah seberata pulang dari sini, waktunya bujur-bujur dijaga. Ya, maka Nabi Muhammad waktu Isra Mi'raj tadi udah dipantesin waktu ceramah tadi sekitar putaran Isra Mi'raj, di samping-samping ke Isra Mi'raj ya. Waktu Nabi Muhammad Isra Mi'raj berjumpa dengan Allah, di situ dikasih perintah sholat 50 waktu. Turun berjumpa dengan Nabi Musa, pepadah lawan Nabi Musa. Nabi Musa heran, ya Rasulullah, ada kawa umat dia 50 waktu, umurnya handap, umurnya singkat. Naiklah, mintalah keringanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Naik lagi Rasulullah berjumpa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dikasih keringanan oleh Allah 40 waktu. Nah ada sekarang 5 waktu aja masih kadangkala kalau kerja lupa kena ya. Turun berjumpa Nabi Musa, mintalah keringanan lagi ya Rasulullah. Naik lagi berjumpa kepada Allah, minta keringanan terus. Naik turun naik berjumpa kepada sampai terakhir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberi keringanan, umatmu difardukan sholat hanya 5 waktu. 1 waktu dikalikan 10 maka pahalanya sama 50 waktu. Alhamdulillah. Dan umatmu kalau niat berbuat baik maka dicatat pahalanya meskipun belum dilakukan, belum digawe, udah dicatat pahalanya bulan niat berbuat kebaikan. Amun sudah digawe kebaikan tersebut maka dikalikan 10. Alhamdulillah. Begitu pula umatmu kalau berniat melakukan maksiat, berbuat dosa, hanya niat belum dilakukan, kadang dicatat. Istighfar, astagfirullah, niat yang jelek. Sampai dilakukan hanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan 1 dosa yang ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ringan. Khusus ya umat Muhammad. Alhamdulillah, kita punya nabi yang luar biasa. Amun kadada Nabi Muhammad ulun kada kawa bertemu dengan dia. Amun kadada Nabi Muhammad kada ada perkumpulan di malam hari ini, kada ada persaudaraan sesama muslim. Ini semua nikmat karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Mau disuruh di rumah aja, gak boleh kumpul-kumpul. Takut virus, na'udzubillahi min dzalik. Gak boleh keluar rumah. Padahal kalau di situ kamu hadirkan Nabi Muhammad dan di situ kamu memohon ampun kepada Allah, maka wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta bihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta wa hum yastaghfirun. Tidaklah Allah akan menurunkan suatu adab, virus kah apakah kalau di situ dihadirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak mungkin Allah hadirkan sesuatu musibah kalau di situ ada orang yang memohon ampun kepada Allah. Insya Allah semua penduduk desa ini aman. Amin ya Rabbal. Berkat adanya pengajian, berkat adanya majelis, berkat adanya peringatan-peringatan seperti ini. Amin ya Rabbal alamin. Alhamdulillah. Ya. Insya Allah kita nanti di hari kiamat di bawah naungan Panji Muhammad. Insya Allah semua terkumpul satu dengan yang lain, saling membantu dalam kebaikan. Ya Rasulullah, ya Allah, dulu fulan pernah duduk bersamaku. Akhirnya kita terumpat bersama orang-orang yang soleh, terumpat bersama datuk-datuk kita, guru-guru kita, Syekh Ana Muhammad Arsyad Al-Banjari, Syekh Taswul Anwar, Syekh Anang Arif, Syekh Salim Ma'ruf, Syekh Badruddin, Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, terumpat yang seberataan. Ikuti lurus kodaman digodami, jejak mereka jangan melenceng. Ya. Jadi umat Nabi Muhammad ini spesial. Umurnya handap, pahalanya gana. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala, inna li rabbikum fi ayami dahrikum nafahat.
Allah memiliki di hari-hari, di bulan-bulan, di masamu, di zamanmu itu anugerah yang luar biasa untuk umat Nabi Muhammad. Ala fata'arradu laha, maka sodorkan, tengadahkan, datangkan diri kalian untuk mendapatkan anugerah tersebut. Apa? Di antara manusia Allah punya pilihan, yaitu Rasul dan Nabi dan Rasul. Di antara Nabi dan Rasul Allah memilih Nabi Muhammad. Di antara tanah-tanah yang ada di bumi ini Allah juga punya pilihan tanah yang mulia, yaitu masjid. Di antara bulan-bulan selama 1 tahun Allah juga memiliki bulan-bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan dan Syahrul Hurum, bulan Arafah. Inna iddatash syuhuri indallah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Di Al-Qur'an Allah berfirman, sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah 12 bulan ketika Allah menciptakan langit dan bumi, dan di antara 12 bulan ini ada 4 bulan yang harat. Ya. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan bulan Rajab. Di samping bulan Ramadan. Alhamdulillah Allah masih beri usia kita berada di bulan yang harat, bulan yang mulia, bulan Rajab. Ini bulan pilihan Allah. Ganjaran pintu taubat, maghfirah dibuka yang luas oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga di antara hari-hari Allah memiliki hari yang haram yang dipilih oleh Allah. Itu hari apa? Hari Jumat, Sayyidul Ayyam. Di antara malam selama 1 tahun ada malam yang haram lebih baik dari 1000 bulan. Malam apa? Malam Lailatul. Jadi Allah punya pilihan. Di antara pasar di Kapuas ini ada pasar yang haram, diskonnya 90%. Siapa yang ada ketujuh? Pasti hibah pasar Bujur. Nah, begitu pula di antara bulan-bulan, di antara hari Allah memiliki anugerah yang lebih daripada hari-hari yang lain, yang lebih daripada bulan-bulan yang lain. Datang, tengadahkan tanganmu, mohon kepada Allah, gunakan diskon besar-besaran di bulan Rajab. Allah membuka pintu taubat, Allah mencurahkan ampunan yang luar biasa lebih daripada bulan-bulan yang lain. Sampai lupa kalau kita bulan Rajab sibuk dengan berita, sibuk dengan media sosial, mikirkan yang lain. Padahal kita berada di bulan yang haram, bulan Rajab, bulan yang Allah, bulan yang istighfar. Sudah berapa banyak kita satu hari memohon ampun kepada Allah? 100? Insya Allah lebih dari 100. Karena bagi Nabi Muhammad satu hari tidak kurang daripada 100. Ya, kita orang yang biasa, yang banyak dosa, mohon ampun tiap hari kepada Allah Subhanahu wa taala. Khususnya di bulan ini banyak istighfar setiap pagi, setiap malam, baca Rabbil firli warhamni wa tub alayya 70 kali di pagi hari, 70 kali di malam hari, maka Allah haramkan kulit kita menyentuh api neraka. Jangan kita merasa aman dari murkanya Allah. Kita nggak tahu dari mulai kita balik sampai dewasa, sampai rambut berubah putih, kita nggak tahu adakah sholat tiang yang diterima oleh Allah. Tahulah, ada. Adakah puasa piang yang bujur diterima oleh Allah? Ada. Lalu bagaimana kita merasa aman? Makanya ulama, nang bujur-bujur ulama, nang takut pada Allah, mereka di samping ibadahnya yang luar biasa, rasa takutnya lebih harap daripada orang nang awam. Orang nang banyak bermaksiat merasa inya diampuni terus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang nang banyak ibadah, ulama-ulama itu inya merasa takut kada diterima oleh Allah. Ya Allah, insya Allah kita selalu memiliki rasa takut dan memiliki rasa harapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilahi ilas
tulil firdausi ala wala aqwa ala nari jahim fahabli taubatan wa bidunubi fa innaka ghafirun bil adim. Ya Allah, ini rasa takut dan rasa harap kepada Allah. Ya Allah, ulun kada pantas jadi penghuni surga, namun ulun juga kada kuat amun ada di neraka. Subhanallah. Maka ampuni dosaku ya Allah, terima taubatku ya Allah. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, Engkau Maha menerima taubat seorang hamba. Ayo, mumpung di bulan ampunan, bulan Rajab, Allah buka diskon besar-besaran, pintu taubat nang luas. Jangan mendadak kena bulan Ramadan, pengumuman di televisi 1 Ramadan ditetapkan malam ini hanya harap beribadah, mengaji, terawih, masjid hibah. Orang nang dadakan seperti tahu dadakan digoreng, ya. Itu panasnya cuma sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu masjidnya sudah sepi, Al-Qurannya sudah berhenti karena dadakan. Tapi orang nang persiapannya dari bulan Rajab, bulan istighfar, dibersihkan hatinya, ditanam bibit-bibit nang baik, disiram di bulan Sya'ban, karena bulan Sya'ban bulan Nabi Muhammad, dipenuhi dengan sunnah dan sholawat. Enak di bulan Ramadan, pian memanennya mudah, menikmati Al-Quran sampai dapat malam Lailatul Qadar. Amun persiapannya lawas, ya, dapat malam Lailatul Qadar 1 kali 1000 bulan, sama halnya ibadah 1000 bulan, berarti sama halnya pian beribadah 83 tahun. Amun 10 kali dapat Lailatul Qadar, 800 tahun lebih usia ibadah nang dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, khususnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi bil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Ya Allah, kami semua ini sudah tahu, dengar seruan untuk beriman kepadamu. Kami beriman dengan surgamu, kami beriman dengan neraka, kami beriman dengan mahsyar, kami beriman dengan sirat. Fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana, ampuni dosa-dosa kami semua ya Allah. Wa kaffir anna sayyi'atina, ya Allah, hapus semua keburukan kami. Wa tawaffana ma'al abrar, matikan kami bersama orang-orang yang soleh. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulik, ya Allah, berilah kami apa yang telah Engkau janjikan kepada Rasulmu Muhammad. Wala tukhzina yaumal qiyamah, jangan sampai kita jadi orang rugi di hari kiamat. Innaka la tukhliful mi'ad, Engkau Tuhan yang tidak ingkar janji. Semua janji-janjimu pasti. Rabbana dhalamna anfusana, ya Allah, kami telah mendolimi diri kami. Wa illam taghfir lana wa tarhamna, jikalau Engkau tidak mengampuni kami dan merahmati kami, lanakunanna minal khasirin, pasti kami jadi orang yang rugi di akhirat. Rugi nang abadi, na'udzubillahi min dzalik. Amun rugi di dunia kawa kita benahi, rugi di akhirat mau benahi dari mana? Hidup hanya sekali, gunakan ibadah. Jangan didengar anak-anak kekanakan yang bilang hidup sekali kita nikmati di dunia, mati di azab. Na'udzubillah, hidup hanya sekali, maka gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin sekian supaya tidak larut malam. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.